Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Akuntansi, prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mendemokan program dari tugas akhir saya yang berjudul Rencang Bangun Program Aplikasi Siap Pokok Terintegrasi dengan Persediaan Barang Dagang. Metode rata-rata bergerak menggunakan DRP 2010 pada objek utama Andil Bakti Batola. Dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pokok yang berada pada objek utama selama ini adalah formulir yang digunakan berupa nota penjualan, catatan akuntansi yang digunakan yaitu buku penjualan harian. Dan selama ini objek utama Andil Bakti Batola belum mempunyai laporan keuangan untuk melaporkan kinerja dan posisi keuangan pada suatu periode tertentu. Apotek utama masih tidak menerapkan metode pencatatan persediaan secara fisik, yaitu pada bentuk catatan biasa, dan untuk mengetahui penilaian obat masih menggunakan metode harga beli terakhir. Untuk lebih jelasnya, saya akan mendemokan program siap pokok yang terintegrasi dengan persediaan. Berikut tampilannya. Pada program ini kita menggunakan dua user. Yang pertama adalah user kasir yang tugasnya menginputkan data penjualan, dan yang kedua user akuntansi sebagai pembuat jurnal. Ada program siap. Jadi kita masuk sebagai kasir yang menginputkan data penjualan. Ini adalah form yang utama. Kita masuk sebagai username kasir. Username kasir tidak dapat mengubah data-data obat, data pemasok. Itu tidak dapat masuk pada form rekening dan rekening. Kasir juga tidak dapat menginputkan data pembelian, dan juga tidak dapat melakukan jurnal umum. Kasir hanya dapat melakukan atau menginputkan data penjualan pada form penjualan. Ini adalah form penjualan, di mana form penjualan ini hanya kasir yang dapat melakukannya. Pada form ini, kasir akan menginputkan data. Kita coba menginputkan satu. Ini pada barangnya, kita pilih pabrik. Nah, apabila kuantitas melebihi stok yang ada, akan muncul peringatan. Kita coba berikan 12 melebihi stok yang ada. Stok yang ada jumlahnya 11. Maka akan muncul peringatan apabila stok itu kurang. Kita pilih lagi pada barang. Kita bayar.
kita bisa bayar tersimpan. Ketika kita menyimpan transaksi ini, angka 108 ini sudah terinput pada from jurnal umum yang berada yang dimana hanya akuntansi bisa membukanya. Ini adalah tampilan nota dengan nomor jual otomatis. Kita akan lihat pada kartu persediaan. Ini adalah PP untuk penjualan obat yang telah kita lakukan tadi. PP-nya sebesar Rp90.000. Angka Rp20 ini akan masuk pada jurnal yang kita melakukan transaksi tadi. Untuk membuktikannya, kita lihat pada from jurnal yang berada pada from jurnal, di mana hanya akuntansi yang bisa masuk ke from ini. Kita logout dan masuk sebagai akuntansi. Akuntansi tidak dapat membuka form pembelian juga form penjualan. Akuntansi juga tidak dapat mengubah data-data obat yang dapat masuk. Kita masuk ke data umum. Ini adalah angka yang kita masuk yang terinput otomatis dari form penjualan tadi. Angka 90.000 ini adalah angka yang kita dapat dari kartu persediaan tadi. Jadi sudah terinput otomatis, tidak perlu lagi akuntansi untuk menghitungkannya. Banyak laporan ini adalah laporan jurnal umum untuk penjualan obat yang terjadi pada tanggal 21 Agustus dengan nomor jualannya DO 21081500. Saya menyaksikan laporan laba rugi yang terjadi pada bulan Agustus 2015. Inilah adalah laporan laba rugi dari penjualan tadi. Ini adalah buku besar penjualan obat. Satu saldo 2015. Ini adalah tampilan laporan saldo semua. Kita meraca
ini adalah orang perubahan aktivitas. Kita lihat pada laporan harga, di sini ada konektivitas dengan nilai nominalnya 2.444.332. Angka ini didapat dari perubahan ekuitas dari laporannya di bulan Agustus 2015. Kita lihat pada laporan ekuitas. Ini adalah ekuitas bulan lalu dan ini adalah laba rugi. Makanya ada dapat ekuitasnya. Bisa 2.474.332. Berikut saya akan menampilkan coding-coding untuk pembuatan jurnal otomatis. Kita lihat. Ini pada prompt penjualan akan terbuat jurnal otomatis ketika kita mengklik button simpan. Kita untuk jurnal otomatis. Ini adalah coding jurnal otomatis. Jurnal otomatis di mana coding ini akan membuat jurnal kas pada penjualan sesuai dengan total penjualannya, total penjualan pada penjualan ini. Nah, itu membuat jurnal yang kedua, yaitu jurnal harga pokok penjualan pada persediaan. Ini adalah kodenya. Bisa dilihat. Ini adalah kode membuat jurnal otomatis harga pokok penjualan pada persediaan. Angka untuk jurnal ini kita ambil dari from kartu persediaan. Dia akan menghitung harga pokok penjualan dari setiap barang yang kita inputkan pada form penjualan ini. Nah, demikianlah demo program yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dan hilang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.